Yang siap menerima urapan Tuhan, lebih lagi lambaikan tangannya tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudaraku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Saya percaya setiap kita pada pagi hari ini datang dengan kerinduan yang sama, amin. Kita rindu menyembah, mempermuliakan nama Tuhan, amin. Amin. Mari sama-sama sebelum kita memulai ibadah kita, tundukkan kepala sama-sama, kita satukan hati kita, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Pagi hari ini kami datang Tuhan ke pelataran-Mu Bapa. Sebab kami rindu Tuhan Yesus, kami merindukan hadirat-Mu di dalam setiap hidup kami. Kami merindukan untuk menyembah, menyenangkan hati-Mu pagi hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Roh Kudus boleh hadir di tengah-tengah kami saat ini. Boleh menjamah, melawat, mengurapi kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami Engkau di dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu penuh atas setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami yang mengasihi-Mu pada pagi hari ini membawa hati kami dan hidup kami Tuhan. Kami mau hantarkan ke depan-Mu, ke hadapan-Mu Tuhan Yesus sebagai persembahan yang terbaik, persembahan yang harum bagi-Mu Bapa. Bertahtalah Engkau Tuhan Yesus, turunlah perkenanan-Mu atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persiapkan hati kami. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Segenap hati kita bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikian jiwa kami Tuhan, demikianlah jiwaku haus akan rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah
lagi jemaat Tuhan angkat pujian ini. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, oh demikian jiwaku, demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Kami rindukan, ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku dan hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Mari satukan hati kita menyembah Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Berjalan Kau di tempat ini ya Roh Kudus. Mari setiap engkau yang rindu Tuhan memulihkan hidupmu dengan segenap hati lebih lagi. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Mari umat Tuhan katakan mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus,
kuasa urapan Tuhan, kuasa Roh Kudus boleh mengalir di tempat ini menjamah setiap hati kita. Mari sama-sama buka hati kita Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Jangan biarkan Roh Kudus menunggu terlalu lama di luar hati setiap kita. Buka hati kita. Haleluya, haleluya. Mengalirlah dan mengalirlah, bekerjalah ya Roh Kudus. Kau berkuasa di tempat ini, Kau berkuasa di hati kami. Ya mengalirlah, haleluya, haleluya. Seperti rusa yang haus Tuhan, demikian jiwa kami haus akan Engkau, merindukan Engkau, ya Roh Kudus. Haleluya, pulihkan hati kami, pulihkan hidup kami. Oh, jiwa kami merindukan-Mu, Yesus. Haleluya, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Seperti rusa yang haus, bagaikan tanah yang kering. Demikian jiwa kami, demikian hati kami, demikian hidup kami haus akan Engkau. Oh, kami merindukan Engkau hadir di dalam hidup kami Tuhan. We worship You, we worship You, we praise You, Holy Spirit, biarpun kenalannya turun atas hidup kita, memulihkan, melawat, menjamah hatimu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Kami percaya urapan-Mu boleh kami terima. Karena kami tahu ketika urapan-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja, kami memiliki kekuatan yang baru Tuhan. Dan kami percaya Engkau mampu memulihkan setiap hidup kami. Pagi hari ini kami yang datang dengan segenap hati, dengan kerinduan yang sama kami percaya Tuhan. Saat ini setiap kami yang lemah Engkau kuatkan, setiap kami yang sakit Engkau sembuhkan, setiap kami yang berbeban berat Engkau yang memberikan kelegaan bagi setiap kami Tuhan. Roh Kudus mulai memberikan penghiburan bagi setiap kami. Dan kami percaya kemuliaan-Mu hadir di tempat ini Yesus. Haleluya. Mari sembah Tuhan lebih lagi Bapak Ibu. Oh haleluya. Kami sembah Kau Tuhan.
Tuhan kami Tuhan. Bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar Tuhan. Kau Allah yang berkuasa bagi setiap kami. Kau sanggup memulihkan, menyembuhkan, mengubahkan setiap hati kami. Yes. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai
besar, Dia yang berkuasa di dalam setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Bapa. Kami boleh merasakan urapan-Mu, hadirat-Mu di tengah-tengah setiap kami. Saat ini kami mau lebih lagi Tuhan menyembah Engkau, mempermuliakan nama Tuhan lewat puji-pujian kami. Bukalah setiap mata hati kami Tuhan, agar kami boleh melihat Engkau, melihat, memandang kasih-Mu Tuhan yang sungguh besar di dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang bersuka cita sama-sama sorakan. Amin. Mari salam kiri kananmu Bapak Ibu Saudaraku, katakan mari sama-sama kita bersuka cita. Haleluya. To see you hide and lifted up, shining in the light of your glory. Katakan pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you hide and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Bethany, are you ready to praise the Lord? Sorak-sorak bagi Tuhan kita, haleluya. Mari kita beri yang terbaik untuk memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Sama-sama nyanyikan. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see. Katakan open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Yeah, open the eyes of my heart. I want to see you. Satu kali lagi dong. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Sing it. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Hey. Sambil memuji Tuhan, beri senyum kiri kananmu, Bapak Ibu Saudaraku. Katakan dulu, mari sama-sama kita lebih semangat. Katakan bersama. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Yes, open the eyes of
setiap kita yang ada di tempat ini masih bersemangat untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Masih siap memberikan yang terbaik untuk Tuhan, amin. Amin. Mari sama-sama kita bakar api, kita katakan bakar. Bakar. Lebih lagi bakar. Bakar. Saudara-saudara yang kasih buat Tuhan kita. Mari menari buat Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir.
kananmu. Apakah sudah bersuka cita? Kasih senyum yang termanis. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Saya undang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Ya, Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, dia sayang anaknya. Mari kita sama-sama bersatu hati. Ya Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan atas setiap anak-anak tempat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau yang telah mengasihi setiap mereka, Engkau yang telah membawa mereka Tuhan, Engkau yang juga memilih mereka Tuhan satu persatu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang akan sertai tumbuh kembang anak-anak ini Tuhan. Engkau akan memberkati setiap mereka, biarlah kiranya Tuhan mereka menjadi anak-anak yang selalu takut akan Tuhan, yang selalu menghormati orang tuanya. Biarlah mereka bisa tumbuh kembang Tuhan menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, yang selalu ada Tuhan dalammu ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Kau juga siapkan Tuhan hati-hati anak-anak ini Tuhan untuk menerima curahan Roh Kudus pada hari ini ya Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau yang akan bekerja Tuhan atas setiap hati mereka Tuhan satu persatu ya Bapa. Kau juga berkati ya Tuhan setiap orang tua. Biarlah kiranya Tuhan Kau berikan hikmat, kebijaksanaan, kesabaran Tuhan agar orang tua bisa mengajar menjadi teladan yang baik juga buat anak-anak mereka ya Tuhan. Kau juga berkati setiap tenaga pengajar di tempat ini. Biarlah kiranya Kau berikan kesabaran Tuhan agar mereka bisa mendidik anak-anak ini dengan baik untuk lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami serahkan Tuhan setiap anak-anak ini hanya ke dalam tangan-Mu. Setiap kita yang mau memberkati anak-anak ini sama-sama kita katakan amin. Selamat sekolah minggu. Sebelum kita menerima firman Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan kita. Mari sama-sama memberi dengan segenap hati kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu yang sempurna di dalam hidup kami. Saat ini sebelum kami menerima firman-Mu, kami rindu memberikan korban persembahan kami. Terimalah ya Tuhan, biarlah persembahan ini berkenan di hadapan-Mu, berbau harum di hadapan-Mu, dan kami pergunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan umat-Mu yang memberikan korban persembahan ini. Kami percaya berkat-berkat Tuhan berlimpah-limpah di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami rindu memberi dengan segenap hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Ya Bapak, kami mengucap syukur buat berkat-Mu sampai pada siang hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terlebih Tuhan, kami rindu mengalami apa yang dialami para rasul 2000 tahun yang lalu. Hamba tahu siang hari ini hamba berdiri di mimbar kudus Tuhan, membawa otoritas sorgawi di tempat ini. Oleh karena itu hamba berdoa, iblis keluar dari tempat ini, setan, roh jahat, pikiran-pikiran, kenajisan-kenajisan, kupatahkan engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini biarlah menjadi hari kemenangan bagi setiap kami. Biarlah setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, bagi kita semua yang ready mendengar kebenaran firman, sama-sama katakan amin. Sebelum duduk, beri salam kanan kiri, katakan selamat hari Pentakosta. Haleluya. Ya, baru duduk ya, minimal 3 orang lah. Haleluya. Terima kasih tim Praise and Worship, luar biasa sekali, penuh urapan ya. Shalom semuanya. Siapa yang diberkati oleh pujian hari ini lambaikan tangan, yang mau lebih diberkati beri sorak-sorai. Haleluya. Bisa disiapkan multimedia. Saya mau tanya, siapa yang baru pertama kali ibadah di tempat ini? Haleluya, ada Bapak sudah Ibu ya. Shalom Pak, Bu, oh ada juga kakak kita. Berarti perkenalan sebentar ya. Perkenalkan, saya Hosea Hendy, saya gembala di tempat ini, amin. Puji Tuhan, istri baru 1 tapi anak sudah 3. Itulah hebatnya Tuhan ya. 1 tambah 1 sama dengan 3. Jadi 3-3-nya laki-laki semua, gak pandai bikin cewek ya. Tapi ya udahlah, sudah menyerah. Karena mengingat sekarang kebutuhan ekonomi sudah tinggi ya Pak Ibu ya. Apalagi sekedar hamba Tuhan ya kan. Jadi ya sudahlah, 3 anak cukup dari Tuhan. Disyukuri, dirawat dengan baik. Haleluya. Salam kenal ya. Hari ini kita akan belajar sama-sama. Kita hari ini memperingati pencurahan Roh Kudus. Apa saudara pencurahan? Jadi saudara, bagi saya pribadi, Pentakosta hari ini adalah hari terpenting di dalam 1 tahun. Karena Natal memang kita memperingati tentang Tuhan Yesus Kristus, tetapi bulan lalu juga kita memperingati kematian kebangkitan, itu berbicara mengenai bagaimana kita diselamatkan. Katakan diselamatkan. Itu adalah karya keselamatan, amin. Sedangkan pencurahan Roh Kudus adalah karya menyelamatkan. Katakan menyelamatkan. Yesus mati di kayu salib agar kita semua diselamatkan. Ketika kita sudah diselamatkan, Roh Kudus hadir agar kita menyelamatkan seperti Yesus menyelamatkan kita. Amin. Itulah Roh penghibur yang menuntun kita kepada kebenaran. Jadi saudara, sangat disayangkan kita menjadi Kristen kalau kita gak punya Roh Kudus. Amin. Di sini Roh Kudus atau Roh Kudis? Yang Roh Kudus lambaikan tangan. Nah, yang lambaikan tangan senggol sebelahnya, kudus atau kudis. Pak Pendeta, kalau di gereja kudus awak. Begitu di gereja haleluya, begitu keluar di jalan Pasar 2 ini udah ngomong haleluya. Bertobat ya, amin. Gereja kudus, di luar harus kudus, amin. Justru kudis-kudisnya diperlihatkan di gereja supaya bisa diperbaiki, amin. Kebalik, kalau jelek-jelek kita diperlihatkan di luar, kudus-kudusnya di gereja kebalik. Gereja bengkel, amin. Gimana montirnya bisa perbaiki mobil kita kalau kita rahasiakan. Jadi kita ke dokter, keluhannya apa Bapak? Rahasia. Susah kalau gitu ya. Kalau ke dokter kita harus ceritakan keluhannya. Oh iya, dada saya sesak, saya batuk, saya sempat muntah darah, segala macam, ceritakan supaya bisa didiagnosa dengan benar. Demikian di gereja ya. Hari ini Roh Kudus akan membuka semua tentang kita ya. Next. Pentakosta berasal dari bahasa Yunani. Jadi dari katanya Pentekoste atau Hemera, hari ke-50. Katakan hari ke-50.
Minggu Putih adalah hari raya Kristiani yang memperingati peristiwa tercurahnya Roh Kudus kepada para rasul di Yerusalem yang terjadi 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Habis kebangkitan, hari ke-40 ada kenaikan, setelah kenaikan pencurahan Roh Kudus. Selama 10 hari para rasul bertekun. Karena para rasul awalnya udah gak percaya. Yesus yang katanya akan bangkit naik ke sorga kok mati di kayu salib. Para rasul mulai tawar hati dan segala macam. Tetapi ketika tahu Yesus sudah bangkit dari kematian, para rasul kembali bersemangat. Ketika tahu melihat dengan mata kepala sendiri Yesus naik ke sorga, para rasul bertekun di rumah-rumah selama 10 hari. Karena mereka tahu 10 hari mereka menarik hadirat Tuhan. Katakan menarik hadirat Tuhan. Hari ini siapa yang mau merasakan lawatan Tuhan? Haleluya. Tarik hadirat Tuhan, amin. Kita harus mencari, kita harus mengetuk, kita harus benar-benar menarik hadirat Tuhan. Kita harus ada keinginan. Jadi saya 2 minggu lalu ya saya sudah jelaskan bahwa kita harus ada kecocokan dengan Tuhan. Ada kalanya Tuhan memilih, kitanya yang gak mau dipilih. Akhirnya Tuhan mendidik kita dengan caranya. Ada juga yang sebaliknya, kita kepingin kali mengenal Tuhan, tetapi Tuhan menyembunyikan wajahnya dari kita. Jadi orang seperti ini adalah orang malang juga. Dia kepingin, Tuhan kau bagaimana, Tuhan aku ingin merasakan, tapi Tuhan udah buang mukanya dari orang seperti ini. Berarti sudah gak lagi dipilih, gak lagi dipakai oleh Tuhan. Amin. Ada juga Tuhan yang memilih, engkau lagi dipilih, tetapi manusia memakan buah pengetahuan, bisa membedakan baik dan buruk. Jadi manusia punya free will, punya kehendak bebas. Tuhan memilih, Tuhan mengarahkan wajahnya ke atas kita. Harusnya hidup kita penuh dengan damai sejahtera, hidup kita penuh dengan berkat. Tapi kita yang memalingkan wajah kita. Kita sibuk sendiri dengan pikiran lain, dengan apa segala macam. Ini juga orang malang, saudara. Karena dia tinggal menoleh ke Tuhan, maka berkat itu tercurah. Maka urapan dan kuasa itu ada. Amin. Next. Baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Ini ada firman Tuhan, saudara baca dengan kuat. Yang paling kuat gajinya naik 2 kali lipat bulan depan. Amin. 2, 3. Jadi dari sini kita satukan frekuensi dulu. Baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Amin. Pertobatan, katakan pertobatan. Tapi baptisan yang akan diterima para rasul di gereja mula adalah Roh Kudus dan api. Amin. Jadi ini pegang dulu. Yohanes sendiri nih yang ngomong, aku membaptis kamu. Berarti aku itu, Matius sedang menulis, Yohanes berkata-kata kepada yang mau dibaptis, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Jadi kalau saudara lihat perikop di Matius pasal 3, ini tentang Yesus yang mau dibaptis. Aku baptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripada aku lebih berkuasa. Jadi Yesus lebih berkuasa. Next. 1 ya, baptisan pertobatan. 2, baptisan para rasul di dalam nama Yesus. Agak panjang saya bacakan. Di situ didapatinya beberapa orang murid, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Murid yang mereka jawab apa? Belum, bahkan kami dan mereka. Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Paulus tanya, ada berapa baptisan rupanya di Kristen ya? Kamu dibaptis dengan baptisan mana? Jawab, dengan baptisan Yohanes. Baptisan air, ya kan? Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah, enggak dengar, orang yang telah, tetapi dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu ketika mereka mendengar hal itu, mereka dibaptis. Sudah dibaptis, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka apa? Dalam dan
baptisan ada berapa sekarang saudara? Yang dua angkat tangan. Amin. Beri sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhannya katanya salah, nggak teologis. Itu enggak, itu orang dikuasai buku. Ini firman Tuhan. Saudara baca sendiri Kisah Rasul pasal 19. Ulangi sampai 10 kali biar Tuhan bukakan rema dalam hati kita. Jangan pernah menomorduakan sebelah, butuh buku panduan lain. Ada kitab sucinya, ada buku yang lain ini yang lebih utama. Kita nggak boleh, kita harus fokus ke firman Tuhan. Amin. Jadi dari sini Paulus tanya, kamu udah dibaptis belum? Udah, tapi aku dibaptis dengan baptisan Yohanes. Paulus langsung ngomong, baptisan itu pertobatan. Nah, kemudian sekarang kita pertanyaannya, apa itu baptisan Roh Kudus? Apa sih karunia roh? Apa sih yang dimaksud dengan api? Jadi kita harus satu frekuensi dulu ketika nanti kita minta. Amin. Next. Ini lanjutannya tetap di Kisah Rasul 19 ya. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya dia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan. Artinya mereka tidak mau diyakinkan. Nah, ini orang tegar hati. Malahan mengumpat jalan Tuhan di depan banyak orang. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di rumah. Melindungi saya sebagai gembala domba-domba kita. Amin. Ada kalanya seseorang yang memang sudah menghujat Roh Kudus, sudah kita berdoa sama Tuhan, Tuhan sudah memalingkan wajahnya, Tuhan udah gak mau memberikan karunia roh kepada orang tersebut, Tuhan udah memalingkan wajahnya, otomatis jangan sok kuat, amin. Tinggalkan, leave him alone, leave her alone, biarkan dia sendiri. Ini 12 orang tadi di ayat yang pertama sampai yang ke-6 itu menerima karunia, tapi ada orang yang mengumpat. Di ayat ke-8-nya ada yang orang tegar hatinya. Mereka orang tegar hatinya tidak mau diyakinkan. Jadi mereka menolak. Apa yang dilakukan Paulus? Paulus jalan terus. Amin. Jadi saudara, hari ini saya kepingin kita semua minta. Pertama sudah minta tarik hadirat Tuhan Hindu dan berserah. Katakan berserah. Biarkan Tuhan nanti yang mau kasih saudara karunia atau enggak. Amin. Karunia apa itu? Pak Pendeta, Pak Gem, apa itu karunia? Nanti saya akan jelaskan apa fungsi karunia. Jadi saudara, Kisah Rasul ini baca aja di Kisah Rasul 19, ayat favorit saya. Kenapa? Di situ kuasa Tuhan dinyatakan. Setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Jadi mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat. Bukankah kita, apalagi terutama kita ya, gereja Betani, gereja Pentakostal ini diumpat, dikata-katai segala macam. Tapi puji Tuhan saat ini, amin. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Gak ada pergerakan kekristenan. Sekarang di sosial media diserang. Wah, sih tetap oke. Saya gak ada masalah dengan Pentakostal. Kenapa? Terbukti kok kenaikan jumlah jemaatnya terbanyak. Terbukti kok memenangkan banyak jiwa. Terbukti kok dari generasi lama yang udah loyo, lesu, nongkrong di Gede Tua, tiap hari gak mau ke gereja cuma Natalan, ke gereja cuma kepingin rame-rame aja, tapi tiap harinya gak mau dekat sama Tuhan. Terbukti kok Pentakostal gerakannya mendekatkan lagi orang-orang seperti ini. Terbukti kok membuat on fire, apa salahnya? Amin. Kita gereja karismatik membuat mereka on fire lagi. Nyata. Amin. Jadi gak ada masalah saudara. Jangan di mana kita bertumbuh itu gak ada masalah. Jangan lagi dengarkan di luar sana yang menjelek-jelekkan segala macam, ya itu hak mereka. Kita pun yang gak ada masalah. Saya pun gak anti denominasi manapun, kita sama. Tapi ya jangan menjelekkan pergerakan kita. Karena kabut dari Indonesia kekeringan rohani loh. Ngeri loh, pertumbuhan kekristenan itu banyak. Saya melihat data 30-40 tahun 78 Indonesia. Kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ketika live, ketika broadcast,
pendeta-pendeta karismatik Pentakosta sibuk mencari jiwa-jiwa. Sedangkan banyak pendeta sibuk menjatuhkan sesama pendeta. Mana yang lebih berbuah? Amin. Saya nggak suka orang yang mendebat sesama pendeta segala macam. Ya kalau debat gitu ya pasti aku benar, kamu salah, udah itu aja intinya. Nonton 5 menit juga udah paham maksudnya gitu. Tapi kan enggak, kita kan harus memenangkan kesaksian seperti gereja mula-mula. Amin. Jadi saya respect sama pendeta yang benar-benar mau memenangkan jiwa. Yang penting tuh jiwa. Kalau bisa Indonesia udah 10%, 5 tahun lagi jadi 15%, 5 tahun lagi jadi 20%. Nah itu terus dilipat gandakan, amin. Itu yang paling penting. Next. Jadi saudara ada buah roh, karunia roh. Katakan buah, karunia, Betani, Medan, Tuhan Yesus, beri sorak-sorai. Haleluya, biar gak ngantuk ya. Buah roh itu apa Pak Gem? Apel kah, jeruk kah, semangka kah? Buah roh bilang karakter diri. Ya, jadi buah roh about ourselves, about myself, tentang aku, tentang kita. Jadi kasih, sukacita itu ada di sini, amin. Terus karunia roh itu untuk apa? Untuk pelayanan, katakan pelayanan. Untuk memenangkan, katakan memenangkan. Jadi karunia roh adalah senjata, amin. Kalau buah roh, bagaimana orang percaya, pertama dia harus memenangkan dirinya, dia harus punya kasih dalam hatinya, harus terus bersuka cita ketika melayani, jangan cemberut. Kemudian ada damai sejahtera, karena ketika dia damai sejahtera, dia dimanapun dia bawa vibes-nya itu positif vibes. Kemudian dia sabar, kemurahan, kebaikan yang dilihat dunia, sehingga dia jadi garam dan terang. Dia setia, dia benar-benar loyal. Kelembutan, penguasaan diri ini harus ada dalam hati kita. Orang melihat kita, setelah orang melihat kita, kita keluarkan pistol kita untuk nembaknya dengan apa? Kata-kata hikmat, nasihat kepada sesama, mengetahui kita, memberikan pengetahuan. Iman kita digoyang meskipun kita diancam dan seterusnya. Mujizat karunia roh di 1 Korintus sama di Galatia itu buah roh. Jadi kita kalau punya dua ini, dahsyatnya, amin. Ada seorang pendeta udah senior, masa ngomong pilih mana, buah roh atau karunia roh? Saya garuk-garuk. Kok dipilih? Sama kayak gini. Jadi pilih mana? Kita selamatkan anak pertama atau anak sulung atau anak bungsu? Kan mana dipilih? Terus kita ngomong sama anak, jadi pilih mana? Pilih mama atau pilih bapak? Kayak mana anaknya penting lah. Amin. Nggak boleh dipilih, senggolkan anak, nggak boleh dipilih. Kalau ini dipilih, ini harus dua-duanya makan semua. Karunia roh itu untuk kita nanti. Itu. Kalau nggak ada karunia roh, ketika nginjilin orang, nggak banyak teori, nggak banyak cerita, mujizat dulu dikasih. Amin. Pegang bajunya. Siapa yang jamah jubahku? Tenagaku kok keluar? Lagi makan. Nggak pantas. Lemparkan roti yang makan anak-anak kepada anjing. Wah, orang Samaria digitukan. Gak apa-apa lah, remah-remahnya aja gini-gini. Oke lah, aku mau jadi sembuh. Udah simpel Yesus, amin. Mengusir setan, buta melihat. Itu dulu, baru nanti udah tercengang-cengang. Gitu ya. Kalau zaman itu saya bayangin tercengang-cengang gini, ngikut Yesus, baru tiap hari dia ngajar. Amin. Dia tiap hari ngajar. Kalau mau diajar, ayo ikut ibadah sama Yesus di Padang, di mana, di pinggir danau diajar. Pertama dikasih mujizat dulu, mujizat. Amin. Yesus pertama nggak ngomong, nggak penting gini, diceramain 1 jam, kabur semua lah, ngomong omdo ini. Namanya masih bayi rohani butuh mujizat. Makanya kalau mau menangkan orang, tolong dulu masalah mereka. Kalau udah ditolong masalah mereka, baru mereka akan cari. Amin. Jadi saudara, inilah kedua perbedaan. Next. Mengapa
kita juga harus menerima baptisan Roh Kudus? Pertama, untuk menerima 9 karunia roh yang bertujuan untuk melakukan misi ilahi. Jadi 9 karunia roh itu tujuannya bukan untuk kita jadi kaya, bukan untuk kita jadi keren, bukan untuk kita jadi hebat, tetapi untuk ada misi ilahi. Katakan misi ilahi. Tahu nggak saudara, masing-masing punya misi apa dalam kehidupannya? Jangan-jangan udah Kristen 20 tahun, 10 tahun, 15 tahun, udah melayani, nggak tahu. Tuhan ini mau gerakkan aku kemana? Nggak tahu lah Pak Gem, pokoknya aku ya kayak gini aja lah. KKT ya, Kristen kagak tahu apa-apa. KKTA. Jadi saudara, kita harus punya misi ilahi, amin. Mau uangnya untuk apa? Mau sehat, kesehatannya untuk apa? Nah itu. Baptisan ya, baptisan air atau Yohanes adalah tentang kita. Pertobatan, deklarasi iman, peneguhan karakter diri menjadi anak Tuhan dan lain-lain. Tapi baptisan tiba-tiba berbahasa roh, nanti tiba-tiba bernubuat, nanti tiba-tiba kata-kata hikmat keluarkan saja, amin. Gak ada masalah. Ada juga kami dulu di Surabaya, Betani Surabaya, Pak Alex, Abraham Alex Tanusa Putra, itu paling kita rindukan itu Pak Jo, paling rindu itu apa? Doa malamnya. Doa malamnya enak banget. Nanti di situ kita berkata-kata berbahasa roh, kita nanti ada yang tiba-tiba teriak di belakang kata-kata nubuat, ada yang mengartikan bahasa roh. Atmosfernya luar biasa. Itulah kebangunan rohani awal mula karismatik Pentakostal. Jadi dari Surabaya itulah saudara, melahirkan Insinyur Niko Nyotora Harjo, WL dulu di Surabaya. Insinyur Niko Nyotora Harjo melahirkan Pak Bambang Yonan di sini. Kemudian di timur ada Pak Pendeta Arifin, Timotius Arifin, ada YAS, Yusa itu menantunya. Kemudian melahirkan juga sesama Surabaya, anak rohani juga dari Pak Yusuf Sutanto, mertuanya Philip Mantova. Dari Yusuf Sutanto lahir Philip Mantova. Semua dari doa malam Pak Alex itu hari Kamis. Itu sampai 3 sesi, bayangkan doa malam itu 3 sesi, sekali doa malam itu kapasitas ruangannya 4.000. 2 lantai pada balkonnya. Itu penuh saudara. Ini bayangkan jam 7, jam 9 sama jam 10 kalau nggak salah, saya lupa. Berdoa malam di sana, luar biasa, melantai gitu. Wah, karunia rohnya, enak di saat itu. Amin. Semua bawa ini. Kalau nggak ada karunia roh, nggak disertai perkara ajaib, nggak mungkin Betani Nginden jadi sebesar itu. Nggak mungkin Sumatera Resort jadi sebesar itu. Amin. Ada roh, karunia roh. Jadi saudara, kita belajar sama-sama di sini. Kalau kita udah menarik hadirat Tuhan, apa yang nggak mungkin jadi mungkin. Amin. Semuanya kita harus satu hati. Gereja ini butuh orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Saya berdoa, Tuhan, siapalah Tuhan. Kalau nggak ada karunia Roh Kudus, aduh, mikirin gereja, boro-boro. Disuruh menginjil, boro-boro. Disuruh cari jiwa, sorry Pak, kenapa? Sibuk, kenapa? Kerjaan. Peluru, punya pistol, saudara pakai memenangkan banyak orang, mengalahkan iblis, setan-setan roh jahat, mengalahkan sakit penyakit. Mujizat Tuhan masih ada dinyatakan sampai zaman ini. Amin. Saya undang tim musik untuk naik ke depan. Next lagi, amin. Jadi saya masuk ke kesimpulan, dibaca sama-sama 2, 3.
urapan ini paling berat bagi saya. Saya tuh seberapa suka bang tanya doain orang minyak urapan. Saya nggak suka, saya lebih suka cerita, ngobrol, nyantai, saya suka gitu. Tapi berdoa Tuhan beri kekuatan. Pak Jo sering mendorong saya, kamu karuniamu di situ, jangan masuk ke pengajaran. Karuniamu tuh panggilannya di situ. Tetapi memang berat. Tapi saya berdoa dan hari ini memang Tuhan perintahkan pasti luar biasa. Saudara akan lihat sesuatu yang dahsyat. Amin. Calvin coba ini ada kenangan.
pencurahan Roh Kudus ini, yang lain yang di belakang yang saya doakan, saya fokus lagi peperangan dengan satu-satu. Saudara yang di belakang tetap berdoa, amin. Jangan kosong, karena roh-roh jahat akan keluar. Jangan sampai attack ke saudara masing-masing ya. Saya nanti segala dosa apa itu banyak, kita manusia. Dan banyak kesaksian macamnya. Tak apa yang nanti yang di belakang serangan dari jahat pasti akan ada gitu, inang baru segala macam. Jadi di sini akan ada pelepasan saudara. Kita akan berdoa. Haleluya. Haleluya. Mari kita naikkan pujian. Berhadapan denganmu. Mari kita nikmati lagu ini. Yesus kekasih jiwaku. Erat dalam pelukanmu. Saya undang yang tim doa mulai arahkan doakan saya dalam nama Yesus. Biarlah semua kelemahan saya diampuni di hadapan Tuhan. Biar dipakai menjadi alat di tempat ini. Mari doakan saya saudara yang berdoa. Berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku. Saya undang setiap pelayan, semua pelayan, Asyir Multimedia, maju ke depan. Nikmati kasih dan indahnya hadirat. Juga pelayan-pelayan yang sedang tidak melayani juga boleh maju ke depan. Pelayan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Isi, Selalu isi. diam menikmati kasih anugerah-Mu. Saudara yang di belakang mulai ambil posisi berdoa. Puji Tuhan kalau saudara mau mendoakan saya, doakan. Jika saudara punya pergumulan, doa sama Tuhan. Jika saudara rindu mendapat jamahan Tuhan, berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Semua berdoa. Mari. Hari ini Tuhan berkata kepada setiap pelayan semua, engkau melayani Tuhan, tapi hatimu sering jauh dari Tuhan. Engkau melayani Tuhan dengan caramu. Hari ini Tuhan berkata,
Bukan lagi caramu, tapi cara Tuhan. Bukan lagi apa yang engkau mau, tapi yang Tuhan mau. Bukan apa yang kau anggap bagus, baik dan enak, tetapi ketaatanmu yang Tuhan lihat. Di luar jam pelayanan, apa yang engkau lakukan, itulah ketaatanmu pada Tuhan. Hari ini, engkau semua saya berikan waktu bersujud, minta ampun di hadapan Tuhan sebelum Roh Kudus dicurahkan. Mari bersujud semua pelayan, sujud ke lantai, minta ampun dalam nama Yesus. Jemaat semua ikut bersujud, berbalik, jadikan kursi sebagai tumpuan, nyatakan dosa, pelanggaran, minta ampun di rumah Tuhan ini. Boleh bersujud, jadikan bangku itu tumpuan saudara, berdoa, minta ampun dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, hari ini Tuhan hamba membawa minyak urapan. Minyak urapan bukanlah yang mengurapi, tetapi kuasa Tuhan. Ini adalah hanya perantara. Lebih daripada itu, hamba hari ini di gereja Tuhan membawa wibawa sorgawi. Hamba akan berdoa, yang sakit akan sembuh, yang dalam tekanan Tuhan beri kelegaan. Hari ini dengan otoritas dari sorga, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Engkau melihat setiap pelayan semua, layakkan mereka dalam nama Yesus. Syara lepas, syara lepas, syara lepas, oraya dalam nama Yesus. Yes. Hadirat-Mu Tuhan, dosamu, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. ku rindu selalu. Siara la ba 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 ba. Siap dalam dari hati kasih, anugerah-Mu, Hadirat oh hadirat-Mu Tuhan. yes. Ku rasakan Minta ampun. kekudusan-Mu Yes. Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah. Pelayan Tuhan, engkau bangkit berdiri. Siapkan dirimu, terima urapan. Yes,
Angkat kedua tanganmu. Terima kasih Tuhan. Yes. Kekudusan-Mu Bapa menuhiku. Rindu selalu diam dalam baitku, menikmati Singar turun juga, sisakan WL sendiri. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih Haleluya. anugerah. Dalam nama Yesus. Penuhiku, Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus. Buka kedua tangan. Dalam nama Yesus. Penuhiku, Hati-hati yang tidak memuliakan Tuhan di mimbar. Kenapa aku bawa engkau ke mimbar? Hari ini biarlah Tuhan yang melembutkan hati. Touch! Dalam nama Yesus.